terkasih dalam Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat yang mengikuti dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat KBP Makassar sedang menderita sakit atau mempunyai beban, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Pada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Kita memuji nama Tuhan dari Jemaat nomor 287B ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di ayat ketiga kita dapat berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, pelihara kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 2.
kita gunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menutupi, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita bersama-sama mohon kekuatan Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan Amin. Kembali kita memuji nama Tuhan dari Jemaat nomor 266 ayat 3. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak sayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepada-Mu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah dan terima janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kembali kita memuji nama Tuhan dari Jemaat nomor 145 ayat 1.
kita membacanya secara bergantian. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat padamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Misar. Tuhan mau melimpahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari. Aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Seperti tikaman maut ke dalam bulanku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita dengarkan pujian Hur Parompuan Deborah.
39 ayat 1 dan ayat 3. Di ayat ketiga kita bangun berdiri. Shalom. Warta jemaat untuk kita Minggu tanggal 22 Juni tahun 2025 dengan topik di tahun Yesus Todi Najahati atau Yesus menaklukkan roh jahat. Yang pertama, nama minggu kita hari ini minggu pertama setelah Trinitatis yang artinya ketritunggalan Allah. Yang kedua, statistik berita pernikahan. Warta kedua akan menerima pemberkatan pernikahan saudara Situa Genises Simatupang Eskom, putra Bapak Kenan Simatupang almarhum Ibu Mina Borusiadian yang beralamat di Jalan Puri Taman Sari Blok G1 nomor 15 Makassar. Jemaat HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan Distrik 17 Indonesia bagian timur dengan Diakones Landria Borusinaga MSI, putri Bapak Jaubal Sinaga almarhum, Ibu Asiana Borusimarmata almarhum. Jemaat HKBP Ramunia Resort Ramunia Distrik 19 Deli Serdang yang beralamat di Jalan Ramunia. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2025 pukul 10.00 WIB. Gereja HKBP di Gereja HKBP Ramunia Resort Ramunia Distrik 19 Deli Serdang. Tuhan Yesus memberkati rencana putra-putrinya. Yang ketujuh, pelayanan.
kebaktian wilayah. Di wilayah Efesus pada hari Selasa 24 Juni tahun 2025 di rumah keluarga Amang Insinyur TMP Siahaan Inang Situa J. Borusi Barani yang beralamat di Jalan Telukuri 10 Baru, Perumahan Grand Sulawesi A27. Di wilayah Filipi pada hari Rabu 25 Juni tahun 2025 di rumah keluarga Amang Situa Has Manukali SE Inang B. Boru Tampugolon yang beralamat di Jalan Bumi 8 nomor 2 BPH. Kebaktian tersebut masuk pukul 19.00 WITA. Yang ke-8, pengumuman A1. Pada hari ini Minggu 22 Juni tahun 2025, paduan suara yang melayani ibadah di Minggu Pos Pelayanan Goa adalah KOR Remaja. Yang kedua, pada hari Minggu 29 Juni 2025 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah di Minggu Pos Pelayanan Goa adalah KOR NHKBP. A2, pada hari ini Minggu 29 Juni tahun 2025 yang akan datang KOR wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Efesus. A3, pada hari Sabtu tanggal 28 Juni tahun 2025 mulai pukul 10 sampai dengan selesai bertempat di gedung sekolah minggu, Pakhala Departemen akan melaksanakan rapat evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2025. Kiranya rapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan. A4, pada hari ini Minggu 22 Juni 2025 gereja kita memberangkatkan majelis atau Pakhalado Bapak Situa RT Sigalinging STMT bersama dengan keluarga Ibu EB Boru Barat SP dengan 2 orang putri, yang pertama Aurora Mafeli Boru Sigalinging, yang kedua Eliora J Boru Sigalinging. Alamat Jalan Penjaringan Raya nomor 19C Kompleks PAM Panaikan, wilayah Galatia. Keluarga pindah ke Gereja HKBP Depok 2, Resort Depok 2, Distrik 28, Deposkap. Acara memberangkatkan dari gereja dilaksanakan di kebaktian Bahasa Batak setelah persembahan kedua. Tuhan Yesus memberkati di tempat yang baru. A5, berdasarkan program kerja Sekolah Minggu HKBP Makassar tahun 2025 akan mengadakan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, Sekolah Injil Liburan atau SIL hari Kamis 26 Juni tahun 2025 pukul 10 sampai dengan selesai. Untuk anak sekolah minggu, anak TK ke atas bertempat di gedung sekolah minggu. Yang kedua, retreat dan field trip hari Senin 30 Juni 2025 pukul 15 WITA sampai dengan hari Selasa 1 Juni 2025 pukul 15.00 WITA. Untuk anak sekolah minggu kelas 2 SD ke atas bertempat di Balai Besar Pelatihan Pertanian Batang Kaduku Goa. Yang A6 Dr. Fripe dapat dibaca di warta yang ada dalam kita masing-masing. Begitu dengan A7 untuk pencarian dana UMKM Poropuan HKBP Makassar. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Nyonya Insinyur M. Sifatupang KR Boru Simanjuntak. Yang kedua, Nyonya Situa B. Banjarnahor JG Boru Manulang. Yang ketiga, Nona Parulian Boru Pasaribu. Yang empat, AH Manurung. Yang kelima, Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. Yang keenam, Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. Yang ketujuh, Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir. Yang kedelapan, Nyonya Pisra Baru R. Boru Pakpahan. Yang kesembilan, A. Sitorus Pane. Yang ke-10, Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. Yang ke-11, SPP Pasaribu. Yang ke-12, Situa PRN Sinaga. Dan yang ke-13, Marta Monika Boru Pasaribu. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 20 orang, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 orang, dan ulang tahun pernikahan ada 8 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian F, jadwal pemakaian Sopo Talenta dapat kita baca di warta yang ada tanggal masing-masing.
begitu juga dengan daftar Tok Lipe tahun transformasi tahun 2025 serta laporan keuangan pemasukan dan pengeluaran 1 minggu sekian dapat kita baca atau lihat di tangan kita masing-masing. Demikianlah waktu untuk kita minggu ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudara terkasih, saatnya memberikan yang terbaik melalui persembahan pertama dan kedua. Kita memuji nama Tuhan dari Jemaat nomor 178 ayat 1 dan seterusnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu selalu membimbing kami, yang membukakan kami hari ini, agar kami Tuhan mendengarkan firman-Mu, agar kami dikuatkan oleh firman-Mu di sepanjang perjalanan hidup kami, karena kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak akan bisa melakukan. Oleh karena itu Yesus, hari ini kami bermohon agar Tuhan dengan Roh Kudus-Mu turun kepada kami hari ini, agar firman-Mu akan kami untuk menyelamatkan dan menguatkan kami di setiap langkah kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang mendengarkan permohonan kami ini. Amin. Firman Tuhan khotbah untuk kita hari ini tertulis dalam Lukas 8 ayat 26 hingga ayat 39.
ayat 26 hingga 39 kita membaca secara responsoria demikian firman Tuhan. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu bersaksi berseran dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam kuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Sadarlah dan berjaga-jagalah. Itu sudah diingatkan
setan memiliki roh yang mungkin di dalam diri kita bisa ada, bisa terjadi, dan bisa bekerja. Karena iblis atau roh itu ada kekuatannya. Dia bisa melakukan apa yang dia mau. Roh jahat, kalau kita katakan roh jahat, adalah karena apapun yang iblis lakukan adalah dari yang jahat. Itu sebabnya kita mengatakan roh jahat. Yang dilakukannya pun hal-hal yang jahat juga. Dikatakan jahat karena bertentangan, berlawanan dengan keinginan atau perintah Tuhan. Selalu berlawanan. Roh jahat selalu mendatangkan penderitaan bagi orang-orang yang dirasukinya. Itu bisa kita tahu, itu bisa kita lihat jika seseorang kesurupannya, pasti hal-hal yang tidak kita senangi, yang tidak disukai oleh Tuhan atau permintaan. Bahkan yang kesurupan itu juga pasti kesakitan setelah roh itu pergi dari dia, badannya pasti sakit. Dari zaman Adam hingga saat ini, roh jahat terus berupaya untuk merasuki manusia, menciptakan dan mendatangkan berbagai penderitaan bagi manusia. Roh jahat memang memiliki kuasa seperti yang kita katakan tadi, tapi bukan maha kuasa. Dia berkuasa, tetapi dia bukan maha kuasa. Yang maha kuasa itu adalah Yesus. Dialah yang memiliki kuasa, yang bisa menaklukkan roh jahat. Yesus jelas terlihat melalui khotbah kita ini, kuasanya yang sangat luar biasa. Saudara-saudara terkasih, ada beberapa poin yang bisa kita angkat, yang bisa kita pelajari dari teks kita ini. Yang pertama, Yesus melayani ke berbagai tempat. Itu yang pertama. Ketika kita membaca ke seluruh kisah hidup Yesus yang disaksikan oleh para murid-muridnya dengan orang banyak yang tertulis. Nah, kita ini tertulis ada di 3 buku Injil. Yesus tidak tinggal di satu tempat saja. Yesus pergi dari satu tempat atau satu kota dengan ke kota lain, dari desa ke desa lain. Ada kalanya orang datang menjumpai dia, tetapi ada kalanya juga Yesus datang menjumpai orang-orang. Hal ini membuktikan bahwa Yesus menjangkau setiap tempat dan setiap orang-orang. Pelayanan Yesus tidak terbatas di kota, di desa, dan di mana saja, dan tidak terbatas tempat dan waktu. Yesus melayani sesuai dengan kehendaknya. Peristiwa Yesus mengusir roh jahat terjadi di tanah Gerasa yang seperti kita baca tadi. Yesus dan murid-muridnya baru mendarat di tepi Danau Galilea. Jelas terlihat bahwa Yesus menjangkau semua tempat dan orang-orang. Artinya, misi Yesus adalah misi
Kita melihat di sini kuasa Allah, kuasa Yesus dinyatakan kepada semua orang dan di semua tempat, dan juga kepada kita. Itu sebabnya kita tidak takut kemana kita pergi, asal kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita dilindungi, kita disertai. Hal ini mengingatkan kita bahwa sampai saat ini juga Allah melalui Roh Kudus-Nya senantiasa datang menjumpai kita dimanapun kita berada. Tuhan, asal kita meminta, asal kita mau disertai oleh Tuhan. Kehadiran Roh Kudus tidak terbatas tempat, tidak terbatas ruang dan waktu. Pertanyaannya sekarang bagi kita, adakah kita datang menjumpai Dia? Seperti yang kita katakan, ada kalanya Yesus menjumpai orang-orang, dan ada kalanya orang-orang datang untuk menjumpai Yesus. Sekarang pertanyaan bagi kita, bagaimana kita? Adakah kita pernah menjumpai Yesus lewat dari doa, lewat dari ibadah, lewat dari segala gerak kita, agar Yesus ada di dalam diri kita? Itu nomor satu. Nomor dua, Yesus menaklukkan roh jahat seperti nats kita ini. Kisah tentang Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa diceritakan oleh Injil, 3 Injil yang saya katakan tadi, di dalam Matius, di dalam Markus, di dalam Lukas, menceritakan bahwa Yesus dan murid-muridnya mendarat. Kenapa ketika orang itu saja menulis? Ada juga kalanya dari 12 murid Tuhan Yesus yang selalu menyertai dia, mungkin yang rajin menulis. Ada kalanya keempat, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada bersamaan dalam tulisannya. Itu sebabnya bisa kita baca di Matius ada, di Lukas ada, Yohanes ada, di Markus ada. Kadang-kadang, tetapi kita melihat kadang ada sebagian dikutip sesuai dengan penglihatan masing-masing. Jadi kita bisa melihat cara penulisan mereka, tetapi di satu kejadian atau di satu pelayanan Yesus. Di sini Yesus dengan para muridnya mendarat. Orang yang pertama kita lihat di sini setelah Yesus mendarat dengan murid-muridnya di tepi danau Gerasa, Galilea. Di sini kita lihat seorang laki-laki yang kerasukan setan. Mengapa ya? Seorang yang kerasukan setan pertama sekali menyambut kedatangan Yesus. Ketika setan berjumpa dengan Yesus, jelas terlihat setan-setan tunduk dan tunduk kepada Yesus. Inilah yang jelas. Jika kita benar-benar percaya dan ikut Yesus, setan-setan akan lari, setan akan pergi dari kita. Setan tidak berani. Inilah jelas kita lihat. Ia berteriak lalu tersungkur di hadapan Yesus dan berkata dengan suara keras, katanya. Dia tersungkur, dia takut, dia bersuara keras mengatakan, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Coba saudara-saudara kekasih, Yesus mengenal iblis, setan mengenal Yesus. Jadi kita jangan dikelabui. Sampai sekarang masih banyak orang-orang yang
pintar. Ya. Setan-setan ketakutan dan bermohon dan meminta kepada Yesus supaya Yesus memperkenankan setan-setan memasuki babi-babi itu. Dia bermohon. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Jelas sekali terlihat. Setan-setan takluk, setan-setan tunduk kepada Yesus. Berapa banyak pun jumlah setan-setan. Ketika Yesus bertanya, siapakah namamu? Siapakah namamu? Jawabnya, Legion. Apa artinya Legion? Beribu-ribu, 3.000 sampai 6.000 setan yang ada pada laporan. Coba kita bayangkan, satu aja kesurupan sudah kita lihat bagaimana. Dan pernah saya berhadapan dengan seperti itu. Dengan teman saya bertanya, siapakah? Yang dikatakan, yang mengatakan hukumnya yang datang. Dan juga sebentar lagi, bukan hanya itu, siapa kamu? Dikatakan lagi, saya ini, katanya, saya tidak kenal. Kami tidak mengenal siapa yang dikatakan itu. Kami tanya, ada di tempat itu ada anak gadis meninggal. Itu yang kesurupan, itu yang datang. Siapa kamu? Banyak yang datang. Jadi sekali diterima, pasti banyak beruntun datang kepadanya. Jika kita tanya. Itu sebabnya kalau kita tahu ada seperti itu, harus langsung putus. Jangan terima siapapun itu, tak usah dalam nama Tuhan Yesus. Ini siapa kau? Yesus bertanya, siapa kau? Siapa namamu? Legion. Beribu-ribu merasuki laki-laki tersebut, tetapi seluruh setan takluk dan tunduk kepada Yesus. Yesus mampu, hanya satu kata, mampu mengusir setan tersebut. Makanya jangan pernah meragukan kekuatan, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Semuanya kuasa yang ada di dunia ini tunduk dan takluk di bawah kuasa Yesus. Tunduk dan takluk di dalam kuasa Yesus. Ketiga kita lihat di sini, kuasa roh jahat mendatangkan penderitaan, tetapi kuasa Yesus mendatangkan damai sejahtera. Orang yang dirasuki roh jahat, hidupnya ada dalam penderitaan, ada dalam keterasingan. Ini jelas kita lihat. Orang berasa yang dirasuki roh jahat sudah lama dia tidak berpakaian, sudah lama dia tidak tinggal di rumah, dia tinggal di kuburan, dia tinggal terasing di sana. Roh jahat itu sering menyeret-nyeret dia, maka untuk itu menjaga dia agar jangan berulah. Ia dirantai, dia dipasung, dia dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat yang ada pada dirinya. Dia memutuskan, dan ia dihalau oleh setan-setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Sungguh menyedihkan sebenarnya, sungguh menderita. Hidupnya dirasuki oleh setan, dan dia tidak bisa bersama dengan keluarga, dan dia tidak mengenal keluarganya. Bukan saja orang yang dirasuki itu menderita, tetapi juga keluarga. Bagaimana perasaan orang tuanya melihat dia begitu? Pasti hati orang tuanya tersayat
saya melihat anaknya atau keluarganya melihat dirinya tersiksa seperti itu. Apakah cukup dengan hanya keluarga? Tidak. Juga orang-orang sekitarnya juga menderita karena dia kuat mengganggu. Jadi semuanya diganggu. Bukan hanya dia sendiri tersikir atau menderita, bergelentangan, tetapi juga keluarga tidak berdaya berbuat apa-apa kepada dirinya, dan juga orang-orang yang melihat dia, yang menyayangi dia, juga sangat menderita. Di sinilah kita lihat kuasa Tuhan mengeluarkan setan itu, mengusir. Yesus mengusir roh jahat itu, setan-setan itu memasuki babi-babi itu, kawanan babi yang ada pada waktu itu di sana, sehingga dia masuk ke dalam kerbau babi dan juga terjun ke danau dan mati di sana. Artinya apa dan siapa saja yang dirasuki setan akan mengalami penderitaan dan akan mengalami kematian selama-lamanya. Jadi jangan kita berikan hati, jangan kita berikan kesempatan kepada roh-roh jahat. Ketika Yesus menaklukkan roh jahat dan mengusir setan-setan, dia orang yang telah disembuhkan, yang keluar setan itu dari dirinya memperoleh damai sejahtera. Orang yang telah ditinggalkan oleh setan-setan itu tunduk di kaki Yesus. Itulah kita Yesus. Dia bersyukur kepada Yesus. Dia berterima kasih kepada Yesus. Dia telah berpakaian dan duduk di kaki Yesus. Dia sudah waras. Dia sudah seperti manusia yang sehat. Itulah kuasa Yesus. Keempat dan yang terakhir adalah panggilan bagi orang percaya adalah menyaksikan kuasa Allah bagi orang lain. Menyaksikan, mengkatidakon asli rohani debata Tuhan anak asli. Jadi bukan kepada hanya dirinya sendiri. Kalau dia telah menerima kuasa Tuhan atau dia telah menerima kasih karunia Tuhan, dia harus pergi memberitakan kepada orang lain. Itu adalah tanggung jawab orang percaya. Itu adalah tanggung jawab kita. Keinginan dari orang yang sudah terbebas dari setan-setan tadi sangat besar untuk mengikut Yesus. Kita lihat di sini saudara-saudara. Sangat besar dia bermohon kepada Yesus agar dia mengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Adakah kita seperti ini? Setelah menerima kasih karunia, setelah kita menikmati kuasa Yesus, kuasa Tuhan yang membebaskan kita dari penderitaan, yang membebaskan kita dari kemiskinan, yang membebaskan kita dari apa saja yang membelenggu kita. Bisakah kita seperti laki-laki yang telah dibebaskan Yesus ini datang kembali kepada Yesus dan bermohon agar dia bisa mengikut Yesus? Atau setelah kita menerima berkat itu, jadi kita bangga dan sombong? Akulah yang telah dibebaskan Tuhan. Kita mengatakan itu sama seperti setan tadi mengenal Yesus. Dia kenal, tapi tidak tunduk dengan
sebenarnya mempercayai dan mengikut dan memberikan kepada orang lain pengalaman yang Tuhan berikan kepada dia. Di sini dia ingin mengikut Yesus, tetapi ada perintah Yesus sama dengan sebenarnya tugas dia adalah dia diperintahkan pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah yang berbuat Allah atas dirimu. Pulanglah ke rumahmu, selamatkan orang tuamu, selamatkan dengan keluarga, selamatkanlah orang-orang sekelilingmu yang melihatmu seperti itu. Pulanglah. Jadi dia harus dari keluarga dulu. Dari keluarga dulu. Jadi apakah dia itu pergi? Dia pergi. Dia pergi dan tidak tinggal hanya di rumahnya saja. Dia pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Tuhan Yesus kepada dirinya. Dia pergi, respon kepatuhan untuk melakukan perintah Yesus. Jelas kita lihat di sini kepada orang yang telah dibebaskan oleh Tuhan dari setan itu. Jelas kita lihat di sini dia pergi sesuai dengan perintah Tuhan kepadanya. Jadi kita lihat di sini apa yang diperintahkan Tuhan ia lakukan, ia perbuat. Itulah menandakan ketundukan, kepatuhan dan syukuran Tuhan, syukuran dia kepada Tuhan, mau memberitakan ke sekelilingnya, memberitakan maha kuasanya Yesus menyelamatkan dia. Kita memiliki panggilan untuk menyaksikan kuasa Allah, menyaksikan pengalaman iman bagi orang lain. Mungkin banyak kita alami, banyak pengalaman iman yang kita terima dari Tuhan. Ini adalah perintah kepada setiap orang percaya. Pengalaman iman kita akan menguatkan orang lain, memberi pertumbuhan iman kepada orang lain. Sungguh luar biasa jika pengalaman iman kita itu kita bagikan kepada orang lain. Itu sebabnya ibu bapak, kalau saya berkhotbah, sering saya angkat pengalaman saya, apalagi waktu melewati tsunami yang ada di Banda Aceh yang luar biasa. Saya selalu mengatakan, saya digendong Tuhan. Kenapa yang selamat? Saya digendong Tuhan. Kalau kita melihat situasi keadaan, situasi yang terjadi dari tempat pemukiman kami, tidak ada seorang pun mengatakan akan selamat. Tidak ada seorang pun mengatakan bisa selamat. Sudah punya kejadian. Tapi saya selalu mengatakan, saya diselamatkan Tuhan, saya digendong Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Mungkin dari kita pun seperti itu. Banyak pengalaman kita, banyak pengalaman iman. Apakah kita mau menceritakan itu kepada teman? Bukan menjadi kesombongan agar orang tahu bahwa kita itu bisa seperti ini. Tidak. Tapi kita dituntut juga. Kalau itu adalah kuasa Tuhan bagi diri kita, kita diajari agar kita semakin tunduk, kita semakin berserah diri, kita semakin baik, dan kita semakin terlihat buah dari iman yang kita terima dari itu. Itulah kita lihat di sini. Yesus mau supaya kita menjadi duta-dutanya untuk menyampaikan kabar baik, dan melalui kita kuat kuasa Roh Kudus dinyatakan, diperlihatkan
memperlihatkan melalui perbuatan-perbuatannya. Sebagai penutup khotbah ini, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi, sesuai dengan minggu Trinitatis, semakin nyata bagi kita kuasa Allah Bapa menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya, kuasa putranya yang tunggal Yesus menaklukkan roh jahat, makhluk setan-setan, senantiasa menguatkan kita juga, menghibur, menyertai umatnya sampai pada akhir zaman. Itulah makanya kita selalu tunduk dan berseru kepada Tuhan Yesus. Mari kita tunjukkan kerinduan kita, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, adik-adik kami. Mari kita tunjukkan kepada Tuhan melalui kedatangan kita beribadah, kedatangan kita kepada Dia di dalam doa, kedatangan kita ke dalam Dia di dalam lagu pujian kita. Itu sebabnya kalau saya di sini bernyanyi ada berapa puluh orang, tapi suaranya kecil, tidak dari hati keluar pujian itu. Jadi kita kurang berseru kepada Dia. Makanya dikatakan, mari kita tunjukkan. Jika kita memuji Tuhan oleh kekuasaannya, puji Tuhan dengan suaramu yang nyaring. Jangan berbisik. Karena jika kita bernyanyi dengan hati yang tulus, pasti keseluruhannya jiwa raga kita serahkan. Kita bisa merasakan lewat lagu pujian kita merasakan bagaimana kuasa Tuhan ada di dalam diri kita. Kita merasakan kuasa Tuhan, menyaksikan pengalaman iman akan kuasa Allah di dalam hidup kita. Dengan demikian roh jahat bisa terkalahkan karena kuasa Tuhan menyertai kita. Jadi mari berseru kepada Tuhan, mari dengarkan suara Tuhan, dengarkan khotbah-khotbah, dengarkan pujian-pujian, lakukan dengan sukacita agar kita dikuatkan dengan Roh Kudus. Melawan segala kegelapan, melawan segala roh jahat, kita akan dimenangkan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan. Sampai saat ini kami juga merasakan kasih-Mu. Sampai saat ini kami dikuatkan kuasa-Mu melalui segala cobaan yang datang kepada kami. Kami tahu Tuhan, tanpa kuasa-Mu kami tidak bisa berbuat apapun di dalam diri kami. Tetapi karena kuasa-Mu kami Kau perbolehkan mengalami menjalani hidup kami yang penuh dengan penderitaan. Tuhan Yesus, kuatkan anak-anak-Mu, kuatkan kami Tuhan, agar kami mampu mengusir segala setan yang datang untuk mengganggu kami. Karena Tuhan Tuhan, agar kami mampu memberitakan kuasa-Mu di dalam hidup kami kepada sekeliling kami, bahwa kami telah Tuhan berkati, Tuhan karuniakan kekuatan, karena kami telah menerima banyak berkat dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus mampukan menjadi anak-anak terang, menjadi garam di tengah-tengah dunia ini, agar orang-orang tahu Tuhan Yesus yang kami puji, yang hidup sampai selama-lamanya, dari awal hingga akhir, Alfa dan Omega. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Amin. Mari puji Tuhan. Kita angkat lagu pujian dari nomor 250 sambil mengumpul persembahan. Yesus
yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan kami ini agar dapat kami pergunakan untuk kerjaan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom.